warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Deliana. Saya di sini akan menjelaskan tentang utang piutang. Nah, apa itu utang piutang? Utang piutang secara etimologi atau secara bahasa artinya memotong atau al-qat'u. Dinamakan demikian karena pemberi hutang atau mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada si pengutang atau muqtarid. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, menurut Hanafiyah, utang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan lalu ditagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memiliki kesepadanan yang diberikan harta tersebut lalu ditagih kembali dengan yang sepadan pula dengan itu. Poin kedua, dalam transaksi utang piutang ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang utang piutang tersebut. Dalam transaksi utang piutang memiliki nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya, pemberi hutang harus memiliki niat yang tulus dalam memberikan hutang, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Artinya, barang siapa mengutangkan karena Allah utang yang baik, maka Allah akan memberikan lipat gandakan balasan pinjaman tersebut dan Allah akan memberikan pahala yang banyak kepadanya. Nah, ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah memberikan dorongan kepada kita umat Islam untuk tolong menolong dalam kebaikan, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan terutama dalam hal menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat kebaikan atas itu. Poin ketiga, rukun utang piutang. Dalam utang piutang pasti ada yang namanya rukun. Rukun utang piutang yang pertama yaitu al-aqid atau orang yang berutang piutang. Orang yang berutang piutang ada dua, yaitu mukrid atau pemberi hutang dan muqtarid si penghutang. Rukun yang kedua yaitu ma'qud alaih. Ma'qud alaih yaitu barang yang dihutangkan atau objek hutang. Rukun yang ketiga yaitu sigat al-aqad, ungkapan untuk ijab kabul atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak untuk terlaksananya suatu akad. Keempat, syarat utang piutang. Dalam utang piutang ada syarat al-aqid atau orang yang berutang piutang, yaitu yang pertama sudah balik atau dewasa, berakal sehat, yang kedua berakal sehat, yang ketiga sudah bisa atau mau belajar. Untuk syarat ma'qud alaih atau barang yang dihutangkan yaitu yang pertama merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut. Yang kedua dapat dimiliki, yang ketiga dapat diserahkan kepada si penghutang, dan yang keempat ada pada saat perjanjian dilaksanakan. Selanjutnya syarat ijab kabul atau sigat al-aqad. Yang pertama yaitu besar pinjaman harus diketahui jumlah dan takarannya. Yang kedua, sifat pinjaman harus diketahui apabila berbentuk hewan. Dan yang ketiga, pinjaman harus berasal dari orang yang berhak untuk dipinjami. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dipinjami atau orang yang tidak normal akalnya. Poin kelima, macam-macam utang piutang. Yang pertama, hutang barang. Hutang uang atau barang adalah hutang yang harus dibayar dengan uang, barang, atau materi. Hutang barang ini jelas transaksinya dan harus dibayar sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, hutang tambang atau hutang perbaikan diri. Tambang dalam artian hutang ini yaitu tali yang panjang. Hutang tambang adalah hutang yang berkaitan dengan perjalanan hidup yang panjang. Dalam bentengan hidup yang panjang, ada saat-saat kita mengalami perubahan di kesadaran atau perbaikan diri menjadi lebih tinggi, yaitu pada saat seseorang membimbing atau menasihati kita. Lalu yang ketiga, hutang nabung bank atau hutang perbaikan diri. Hutang nabung bank berkenaan dengan penyadaran, perubahan kesadaran, beribadah, dan ritual agama. Pada saat-saat tertentu kita pasti mengalami peningkatan karena penyadaran dalam beribadah yang dilakukan oleh seseorang seperti guru, kiai, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita membayar hutang nabung bank ini? Yaitu dengan memberikan kebaikan kepada orang yang telah memberikan nasihat agama itu kepada kita, atau melakukan hal yang sama kepada orang lain, yaitu memberikan penyadaran agama kepada orang tersebut agar ibadahnya meningkat,
sehingga kebaikan pun menyebar. Selanjutnya, hutang sayang. Hutang sayang adalah hutang kita kepada seseorang yang berkaitan dengan pembangunan rumah. Cara membayar hutang sayang ini yaitu dengan cara berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kita dorongan tersebut, atau kita bisa memberikan dorongan pula kepada seseorang atau orang lain agar segera memiliki rumah. Lalu, hutang yang terakhir yaitu hutang tarang atau hutang kita karena ilmu. Hutang tarang, artian tarang sendiri yaitu jidat atau simbol pikiran. Hutang tarang adalah hutang ilmu kita kepada seseorang karena orang tersebut telah mendidik kita, mengajari kita, dan memberikan kita ilmu. Cara kita membayarnya yaitu dengan mengamalkan ilmu tersebut agar bermanfaat bagi diri kita sendiri dan kita dapat menyebarkannya kepada orang lain agar bermanfaat. Nah, hutang itu harus dibayar selagi masih hidup. Bagaimana jika hutang tersebut belum dibayar padahal sudah meninggal? Nah, menurut saya pribadi, jika masih ada hutang bagi orang yang sudah meninggal, maka keluarganya harus atau wajib membayar hutang tersebut. Apabila tidak dibayar, maka orang yang meninggal tersebut akan mengalami ketidaknyamanan atau ganjalan atau bisa juga siksaan. Sesuai dengan hadis yaitu Rasulullah SAW bersabda, jiwa atau ruh yang belum membayar hutang akan terkatung-katung. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, bagi orang yang meninggal yang masih memiliki aset, maka aset tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris terlebih dahulu, tetapi harus menanggung biaya finansial seperti pemulasaraan mayit, termasuk biaya rumah sakit kalau ada, wasiat, dan utang piutang. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, min ba'di wasiyatin yuhi biha audain. Artinya, pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau biaya utangnya. Nah, bagi saudara-saudari yang memberikan hutang, maka berhak untuk meminta keluarganya untuk melunasi hutang tersebut. Tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam penuntutan hak, yaitu dalam utang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tenggat waktu sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau sepenuhnya